Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak kenapa kalian dipanggil ke ruangan BK? Nggak tahu. Nah, hari ini kita akan melakukan salah satu program di sekolah, yaitu konseling kelompok. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berkenalan dulu ya. Coba kenalan dulu dari sini. Perkenalkan, nama saya Fadlan Aditya dari kelas 11A. Kelas 11A, oke. Perkenalkan, nama saya Yapi dari kelas 11B. Ya, Fit. Perkenalkan, nama saya Zaki Yusuf Gibran dari kelas 11C. Berarti di sini ada Fadlan, ada Yafi, dan ada Jaki. Nah, sebelum kita mulai ke kegiatan konseling kelompok, kita berdoa dulu ya. Berdoa dalam hati masing-masing, mulai. Udah selesai. Jangan tegang dong mukanya. Tadi gimana pas dipanggil ke ruangan BK? Kaget? Ya, terkejut. Gak usah takut ke ruangan BK ya, karena nggak akan dihukum juga, cuma dipanggil doang, biasa nggak? Ibu ngajak ngobrol doang gitu. Nah, hari ini kan kita akan melakukan konseling kelompok. Sebelumnya ada yang tahu nggak konseling kelompok itu apa? Nggak tahu. Nih, sama ibu dijelasin ya. Konseling kelompok adalah suatu proses antar pribadi yang berpusat pada pemikiran dan perilaku yang disadari. Contohnya nih, kayak nanti kalian mengungkapkan misalkan masalah, perasaan kalian atau pikiran-pikiran kalian diungkapkan dalam bentuk kelompok. Jadi nanti kita sharing-sharing ya sama teman-teman semuanya gitu. Nah, selain itu, konseling kelompok juga memiliki tujuan. Tujuannya itu salah satunya untuk melatih peserta didik atau kalian agar berani berbicara. Jadi jangan dipendem aja berbicaranya kayak. Jadi berani mengungkapkan perasaan kalian ya. Jadi mau ngungkapin apa aja juga boleh ya. Nah, selain untuk mengembangkan agar berani berbicara, juga untuk mengembangkan kepercayaan diri. Jadi biar kalian percaya diri, pede, nggak minder, nggak ini gitu. Konseling kelompok juga memiliki asas. Salah satu asasnya itu ada asas kerahasiaan. Jadi kalian diharapkan bisa jadi nggak usah takut gitu. Rahasia, misalnya kan kalian nanti cerita masalah nih. Nah, kalian nggak usah takut rahasia kalian tersebar ke yang lain, karena kita juga ada asas kerahasiaan. Jadi yang ada di kelompok ini saling menjaga untuk nggak menceritakannya ke orang lain. Jadi cukup kita doang yang tahu ya. Jadi kita aja yang tahu. Terus yang kedua ada asas keterbukaan juga. Nah, kalau asas keterbukaan ini peserta didik atau kalian ya diajak nih sama ibu untuk terbuka sama masalah kalian. Jangan ada yang ditutup-tutupi, jangan ada keraguan juga. Jadi kalau mau cerita aja sejujur-jujurnya ya. Jangan takut kena marah, jangan takut di judgement atau apa, pokoknya kalian cerita aja. Nah, yang terakhir itu asas kesukarelaan. Jadi setiap anggota atau kalian secara sukarela mengungkapkan perasaan kalian tanpa paksaan. Jadi kalian di sini sukarela atau terpaksa? Sukarela. Nah, jadi jangan takut, enjoy aja. Nah, oke. Jadi ada yang mau ditanyain kan tentang konseling kelompok? Paham. Sebelum itu kita biar nggak terlalu tegang nih ya, mau cerita. Nah, kita ice breaking dulu ya. Oke. Ice breakingnya kayak gini. Kalau ibu kalau ibu panggil pagi, kalau ibu sebut pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau ibu kalau ibu sebut siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Kalau ibu sebut sore, kalian tepuk 3 kali. Kalau ibu sebut malam, kalian tepuk tangan tidak berbunyi. Ya bolehlah, gimana Jaki. Oke, dimulai ya, harus konsentrasi.
Jadi ibu nyebutin 3 langsung. Pagi, siang, malam. Mantap. Yang kompak atuh. Coba satu-satu dulu. Pagi, malam. Kan gak konsentrasi. Coba siang, sore, malam. Pagi, siang, malam. Sore, pagi. Salah. Ya, konsentrasi lagi. Coba siang, pagi, siang, sore. Pagi, siang, sore, gak ada malamnya, Bang Jaki. Ya, Bang Jaki. Oke, sekali lagi, tapi harus kompak ya. Pagi, siang, sore, pagi, siang, malam. Oke, sekarang udah konsentrasi semuanya? Alhamdulillah. Udah. Masih tegang nggak? Lagi Enggak. 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 Masih tegang nggak? Enggak. Enggak. Aman. Enggak. Sebelumnya kita sepakati dulu ya. Sekarang kita mau berapa menit? Asyikaninya, kegiatannya. 15. Satu cerita 10 menit ke bawah. Apa? 1 menit berarti. 10 menit. Sehabisnya aja. Seselesainya aja ya. Berarti perkiraan mungkin 20 atau 30 menitan ya. Oke, jadi sekarang siapa yang mau bercerita duluan? Tapi Yafi. Oke, Yafi, boleh. Jadi waktu itu saya pergi sekolah, terus saya ketemu teman-teman dan belajar biasa di situ. Ya biasa belajar. Dan pada saat beristirahat saya dijorokin sama temen masuk ke tong sampah. Dan di situ saya gak bilang sama guru, tapi saya malah ya saya hampir tiap hari dibully seperti itu ya. Saya di kantin, saya dijorokin, saya di mana-mana dijorokin ya, sampai saya udah gak kuat gitu. Saya ke sekolah, waktu saya ke sekolah saya ke WC dan celana saya diambil. Jadi disitu saya malu banget ya. Jadi Yafi ini dibully oleh teman-teman sekelas. Iya. Ya. Oke, kalau Fadlan? Nah, kalau saya pernah punya pengalaman waktu bulan Ramadan. Waktu itu tarawehan bareng sama teman-teman, tapi bukannya diajak tarawehan, malah belok ke warung. Nah di warung itu awalnya aman-aman aja, tentram-tentram aja, ngobrol biasa, sampai teman saya datang bawa minuman alkohol yang dimana saya nggak suka dan belum pernah minum itu. Karena teman-teman saya semuanya minum, jadi saya ditawarin. Awalnya nawarinnya nggak maksa, jadi biasa aja. Tapi lama kelamaan karena mungkin merekanya udah terkontaminasi sama alkoholnya, jadi emosinya kan nggak terkontrol. Jadi saya dipaksa-paksa sampai saya ditendang, dipukulin. Terus habis itu saya nggak berani pulang, soalnya takut dimarahin sama mama. Jadi saya nginep di masjid, bilangnya mau ngaji. Jadi kalau Fadlan ini tadinya sama teman-temannya ya, jadi kayak diajak untuk mabok, padahal Fadlan sendiri udah nggak mau, udah berusaha untuk menolak ya. Nah kalau misalkan satu lagi nih, Jaki gimana? saya pengalaman saya kejadiannya pas di sekolah juga sama kayak Yapi. Oke. Saya pas baru masuk SMP sudah dibully karena badan saya kecil banget. Semua kelas 7 teman-teman saya badannya gede-gede, saya kecil banget. Jadi pas saya kecil banget, tapi saya di sana biasa aja, saya nggak terasa terbully.
tapi badan saya kecil banget. Bisa lama kelamaan saya pun diajak untuk lelewatan. Pas diajak lelewatan, rumah saya jauh banget, saya nggak ada yang nganterin, nggak ada punya motor, jadi saya nggak ikutan. Pas masuk sekolah lagi saya dibully lagi, saya katanya nggak solidaritas. Terus juga ya dibully, saya duduk sendiri, nggak bisa nyontek, nggak bisa berbagi ilmu. Jadi nilai saya turun, dimarahin juga sama orang tua. Padahal saya dibully, tapi saya memendam rasa itu, tidak memberikan rasa itu kepada guru-guru, tidak curhat. Saya cuma punya teman di rumah aja, jadi di sekolah saya merasa terbully. Ya. Tapi akhirnya saya pun naik ke kelas 2 SMA, SMP. Kelas 2 SMP saya jadi dibully lagi. Pas dibully lagi, badan saya masih kecil. Badan teman-teman saya udah gede-gede. Saya disuruh-suruh buat beli makanan, buat beli minuman. Kadang-kadang dia juga bilang nggak punya uang, beli pakai uang saya. Saya pertama-tama rasanya kasihan, tapi saya yang kasihan ternyata. Saya belum, ternyata pas saya beli misalnya teh, apa sih, beli bala-bala 2, tapi malahan satunya lagi sama tempe sama saya tuh, soalnya bala-balanya tinggal 1, jadi sama tempe. Pas dikasihin dia nggak mau, makanannya dibuang. Saya malahan dibully lagi sampai saya nangis. Saya pulang aja di sana, bilang ke guru, langsung dimarahin satu kelas gara-gara saya. Tapi saya naik lagi ke kelas 9, di situ saya aman, soalnya teman-teman saya badan juga sama kayak saya. Yang pas kelas 1 sama kelas 2 badannya gede-gede, saya dibully karena badan saya kecil. Oke. Jadi Zaki ini waktu SMP pernah dibully, jadi body shaming ya teman-temannya, karena mungkin badan Zaki waktu itu masih kecil, jadi belum tumbuh. Iya. Body shaming. Di antara tadi semuanya cerita-ceritanya hampir semuanya tentang bullying ya. Ada yang karena body shaming, ada yang dibully disuruh-suruh, diperintah-perintah. Nah, kalau Gici tadi mungkin dibulinya diajak ke hal-hal yang nggak baik ya. Nah, perilaku bullying itu sebenarnya ada 3 jenisnya. Nah, jenis yang pertama itu secara verbal, yaitu melalui ucapan. Kayak tadi yang ke Bang Jaki ya, melalui ucapan kan kayak kurus yang katanya. Terus celaan, fitnahan ya segala macam. Yang kedua itu ada bullying secara fisik, yaitu perilaku seperti memukul, menendang, ya, menampar, mencekik ya. Nah tadi kan yang sama Yafi juga kan perilakunya bullying secara fisik, ya, ya katanya kan ke tong sampah, terus disuruh ini, disuruh itu. Nah yang ketiga ada bullying secara relasional, yaitu pelemahan harga diri. Jadi kayak padahal kalian gak salah apa-apa, tapi tiba-tiba dihindari, tiba-tiba dijauhi, padahal kalian gak tahu salah kalian apa. Nah itu juga termasuk ke kategori bullying. Mungkin Fadlan nanti setelah mabuk itu sama teman-teman nanti gimana ini? Dijauhin. Oh. Gila. Mungkin karena dijauhin mungkin ya, karena Ya. Fadlannya nggak mau ikutan. Nah, kan waktu pas kalian dibully, perasaan kalian gimana? Tertekan, sakit hati. Oke. Sakit. Nah, mungkin kan waktu pas kalian dibully itu ada perasaan ingin keluar kan dari zona bullying itu. Dia mau. Kalian punya solusi sendiri nggak gimana? Kalau dari Bang Jaki gimana? Karena saya selalu memendam itu, jadi saya nggak kuat gitu. Soalnya saya selalu diejek dan
selalu bermain fisik karena badan saya kecil banget dan itu badannya gede-gede. Jadi saya nggak kuat, saya bilang ke guru saya mau pulang aja, saya mau keluar aja. Langsung kata guru jangan nanti dimarahin satu kelas. Akhirnya tapi saya malu di sana, tapi akhirnya saya bisa berbaur sedikit demi sedikit. Jadi kalau Bang Jaki waktu itu lapor langsung ke guru ya. Iya, Bagus, betul. hebat. Kalau misalkan Yafi gimana waktu itu solusinya? Kalau Yapi waktu itu Yapi berkelahi lawan yang ngebulinya. Jadi berantem gitu Iya, sama yang berantem. ngebully terus. Ya Yapi di situ celana Yapi dikepomin. Yapi malu banget di situ, banyak yang ngeliatin. Yapi cuma pakai boxer doang. Waktu Yapi ambil celana Yapi dan Yapi terkali itu Yapi jedotin kepalanya. Jadi Yafi waktu itu pas dibully Berkelahi. malah berkelahi ya sama temennya. Kalau misalnya Fadlan, Kalau Fadlan ya mencari circle pertemanan yang baru. mau jadi keluar dari pertemanan yang kemarin. Ya, Terus gimana dan lagi? ya sama circle pertemanan yang baru alhamdulillah diajakin ngaji segala macem ya ke hal yang lebih positif. Oke, bagus. Nah, ibu juga punya saran nih ya buat kalian, kan karena kalian waktu itu dibully kan. Jadi sarannya itu sebenarnya mungkin sederhana kalau diucapkan mungkin ya. Nah, tapi yang paling penting itu adalah bijaksana dalam bergaul. Jadi pilih-pilih teman. Jangan si ini ngajak, ikut gitu. Si ini ngajak, ikut enggak ya. Kita juga harus pintar-pintar cari teman. Kayak tadi Fadlan kan udah membuktikan. Jadi cari teman yang bisa membawa kita, yang bisa mengajak kita ke hal-hal yang baik ya. Jadi kalian juga nggak merasa sendiri di kelas, nggak merasa nggak ada yang nemenin, nggak merasa tertekan lagi, sakit hati lagi atau segala macam ya. Nah, yang kedua itu ada hindari para pelaku bullying. Kalian kan pasti udah tahu tuh teman-teman kalian siapa aja yang suka membuli. Misalnya yang suka body shaming ke Bang Zaki, terus yang suka nyuruh Yafi, atau mungkin teman-teman Fadlan yang lain ya. Nah, jadi kalian hindari aja. Misalnya ada tuh teman-teman kalian yang suka membuli itu lagi duduk misalnya di tangga atau di mana. Sebisa mungkin kalian kalau mau lewat, kalau mungkin ada jalan lain, lebih baik lewat jalan lain. Jadi nggak bersinggungan sama teman-teman kalian yang suka membuli itu, supaya kaliannya juga tidak terkena lagi proses bullying itu, kegiatan bullying tersebut. Jadi terhindar gitu dari kegiatan bullying. Nah, yang ketiga, benar sih kata Yafi, harus berani melawan. Mungkin waktu itu Yafi langsung berantem sama temennya ya, langsung dilawan temennya. Mungkin ada kesalahan juga sih kenapa harus berantem ya. Iya. Cuman emang bagus sih sebenarnya melawan. Cuman arahnya nggak ke sana. Lebih baik mungkin kalian teriak atau kata Bang Zaki tadi, Bang Zaki lapor ke guru BK langsung atau ke guru kelas, ke guru mapel. Jadi kalian harus berani untuk mengungkapkan perilaku bullying teman-teman kalian. Supaya kaliannya juga nggak tertekan, kalian nggak merasa sendiri. Terus kalau udah merasa sendiri di sekolah, di pendiam, terus sulit bergaul, fokus nggak belajarnya? Enggak ya, karena kaliannya juga merasa tertekan. Jadi sebisa mungkin kalau kalian berada di situasi itu, berteriak seminimal-minimalnya berteriak. Atau misalnya berteriak sudah, langsung melaporkan ke guru supaya biar ditindaklanjuti langsung ya perilaku bullying tersebut. Nah, mungkin ada yang mau nambahin apa? Ada lagi yang mau bercerita? Waktu itu Yapi berantem, orang itu jadi bawa teman-temannya. Dan di situ Yapi dikeroyok. Yapi di situ ya, bukul sampai
besok harinya ya bawa batang bawa kantong Yapi dialungin ke muka mereka. Yapi berkelahi 1-5. Jadi itu Yapi menang Oke. dan mereka semua jadi takut ngumpul Yapi. Oke. Tapi perasaan Yapi gimana pas ngebales mereka? Senang. Senang, Gak ada perasaan bersalah juga? nggak ada. Aduh. Jadi emang sih ya boleh melawan. Coba salah caranya ya Yapi ya. Nanti lain kali lebih baik Yapi laporkan saja langsung ke guru atau ke orang tua ya, supaya nggak ada tindak lanjut atau nggak ada permasalahan yang lebih panjang nantinya. Kan kalau berantem terus masuk rumah sakit atau segala macam kan lebih panjang lagi ya urusannya. Jadi lebih baik langsung aja lapor ke guru atau ke orang tua. Oke. Ada lagi yang mau ditambahin? Terus gimana? Ada lagi? Sudah cukup. Udah? Saya ada ini cerita. Oke, karena katanya Fadlan ada cerita. Saya pernah dimusuhin satu kelas, bahkan sama wali kelasnya juga. Kenapa? Waktu itu kondisinya kelas 8. Guru saya waktu itu marah sama 2 murid di kelas saya gara-gara dia nakal, tapi imbasnya malah ke semua. Jadinya guru wali kelas saya gak mau ngajar lagi di kelas saya karena di sana saya lagi semangatnya belajar. Jadi emosi saya terluapkan gitu. Saya ngomong ke gurunya, setidaknya ibu bersikap profesional dengan masih mengajar di kelas saya, karena menurut saya kalau yang salahnya 2 orang, kenapa yang harus kena imbasnya semuanya. Tapi guru itu mungkin ya baperan, jadinya saya dimarahin terus dipanggil ke ruang BK. Oke. Jadi terus saya dimarahin sama gurunya, terus gurunya bener-bener gak mau ngajar lagi di kelas saya, malah kalau masuknya marah-marah. Jadinya semua teman kelas saya pada musuhin saya. Oh, jadi Fadlan ini sebenarnya berlaku baik ya untuk mengajak gurunya untuk mengajar lagi. Cuman mungkin gurunya juga mungkinnya ada yang salah, dari mungkin gurunya ada ketertekanan sendiri, ada alasan sendiri, jadinya malah marahin Fadlan dan akhirnya malah Fadlan yang dijauhi sama teman-temannya. Ya mungkin itu mah mungkin nantilah itu mah ada kesalahan kayaknya dari gurunya. Tapi Fadlan selama kelas 8 itu aman aja kan, walaupun dimusuhin sama teman sekolah. Iya, jadi istirahat saya cari teman lain. Oke, baik, bagus ya. Jadi pertemanan itu nggak cuma di kelas, jadi ada kelas lain atau kan sekolah itu besar ya, jadi nggak cuma kelas kalian doang gitu. Ada lagi yang mau diceritain? Happy gimana? Cara Lagi ada lagi? cara Nggak ada. tumbuhnya. Yapi. Ya, tadi kan kata ibu kalau misalnya lebih enak ngerasain bully itu bilang ke guru. Nah, waktu itu saya bilang ke guru dan guru saya diajak berantem. Guru saya takut. Dan saya masih guru saya Dipukuli sama teman-temannya yang pelaku bullyingnya. Iya. Mungkin nantilah sama ibu dicari pelaku bullyingnya di sekolah ini kan di SMP ke di SMP. Di SMP. Oh, Kan di udah SMP. dipukulin bu. Oh iya. Si Ujang namanya. Oke, mungkin tapi sekarang Yafi masih merasa terbully tidak di SMA ini, tidak kan? Jadi itu waktu pas pengalaman kemarin ya. Oke. Ibu harap walaupun kalian waktu itu merasa dibully atau segala macam, tapi kalian mampu bangkit ya. Jadi nggak merasa tersakiti terus, tidak merasa tertekan terus. Jadi mampu bangkit agar kalian juga sekolahnya jadi lancar, kegiatan kalian lancar, berteman juga bisa dengan siapa aja. Jadi kaliannya nggak drop sendiri, nggak ngedown sendiri ya. Mungkin ada lagi yang ditambahin?
atau Cukup. udahan? Cukup. Cukup mungkin ya sesi konseling kelompok hari ini. Ibu harap kalian merasa lega, dan kalau menemukan kembali perilaku bullying gitu, sebisa mungkin kalian hindari. Dan kalau misalnya ada teman kalian juga yang kena perilaku bullying di depan kalian, sebisa mungkin juga kalian tolong ya. Oke. Mungkin cukup sekian sesi konseling hari ini, sesi konseling kelompok hari ini. Kita tutup dulu ya dengan berdoa. Doa dalam hati mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.